Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sore hari ini kita dapat duduk mengaji, menyempatkan diri untuk berada di taman-taman surga. Itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya dan mematikan kita di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, hibbati fillah, dikatakan bahwa dosa yang pertama yang dilakukan di langit adalah hasad. Sebagaimana dosa pertama yang dilakukan di bumi juga hasad. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud, dia menolak. Karena hasad. Karena ada kesombongan di diri dia yang menyebabkan dia tidak suka diperintahkan untuk sujud kepada makhluk yang menurut iblis dia lebih baik daripada dia. Akhirnya iblis dikutuk. Dan ternyata itu tidak membuat iblis menyesal. Ini jemaah. Kita lihat gara-gara hasad, kadangkala orang melakukan tindakan sesuatu dan dia tidak menyesal. Bahkan dia bersumpah untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat nanti. Ketika Qabil tidak menerima saudari sekandungannya itu dinikahi oleh Habil. Apa penyebabnya? Qabil merasa dia lebih pantas untuk menikahi saudara sekandungannya. Dan dia melihat saudari sekandungannya lebih cantik daripada saudari sekandungannya Habil. Terjadi keributan. Apa penyebabnya? Hasad. Akhirnya Allah perintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Yang dengan dia berkurban, siapa yang diterima kurbannya, maka dia menikahi saudara sekandungan Qabil. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya. Diterima kurbannya Habil dan tidak diterima kurbannya Qabil. Apa yang terjadi dengan Qabil? Dia mengatakan la aqtulanna. Aku akan membunuhmu. Subhanallah jemaah. Lihat bagaimana hasad mengantarkan kepada pembunuhan. Dan betul. Qabil membunuh Habil. Saudara-saudara Nabi Yusuf. Apa yang mereka melakukan kepada ayahanda mereka sendiri. Kepada saudara sebapak mereka. Yang satu rumah sama mereka. Ini anak-anaknya Nabi. Gara-gara ada hasad di antara mereka, mereka tidak peduli dengan saudara mereka. Sama bapak mereka. Dibuang Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan mau dibunuh. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf, tapi salah satu dari mereka mengatakan, la taqtuluh, jangan dibunuh. Terus apa? Sudah. Bagaimana dia itu dijauhkan dari rumah mereka. Apa penyebabnya? Hasad.
Ahibati fillah, apa sih hasad itu? Hasad itu sering diterjemahkan iri. Sebagian ulama mengatakan hasad itu al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu adalah kebencian dan ketidaksukaan terhadap keadaan yang baik bagi orang yang dihasut. Itu yang disebut dengan hasad. Jadi hasad ini keadaan hati ya. Iri itu keadaan hati. Di mana seorang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dan dia benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Apa urusannya engkau? Engkau siapa? Penyebabnya memang dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu pergi, hilang. Baik itu pindah kepada dirinya atau pindah kepada siapa saja, nggak ada urusan. Kalau bisa pindah, dia berharap pindah. Tapi kalau nggak bisa pindah, ya udah. Yang penting sama-sama nggak punya itu nih. Allah Azza wa Jalla mencela hasad ini. Bahkan kalau kita merenungkan yang kita baca tiap hari, berulang kali, kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari keburukan orang yang sedang hasud kalau dia menjalankan hasudnya. Berbahaya sekali. Pagi setelah subuh kita baca. Setelah zuhur kita baca. Setelah asar kita baca. Setelah maghrib kita baca. Setelah isya kita baca. Mau tidur kita baca 3 kali. Karena benar-benarnya buruk hasad. Bahkan Allah menutup meminta perlindungan itu dengan keburukan orang yang hasad. Di surat An-Nisa ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tatamannau ma faddalallahu bih. Ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma tasabu. Walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnianya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, jangan iri kalian. Terus gimana? Sedangkan kita tahu kalau bertanya, apa sih penyebab terjadinya hasad? Sebagian ulama mengglobalkan penyebab utama terjadinya hasad itu adalah at-tafadul. Adanya perbedaan
di mana orang-orang itu lebih dari yang lainnya. Kalau mereka sama semuanya, nggak ada hasad. Ada kelebihan di diri orang, itu yang menyebabkan akhirnya orang itu hasad. Dia memiliki apa yang tidak aku miliki. Dia mempunyai apa yang Anda tidak punyai. Maka muncul di sini keinginan untuk memiliki seperti apa yang dia miliki. Kalau engkau ingin, nggak perlu hasad. Terus gimana? Allah katakan di sini. Was'alullaha min fadlih. Minta sama Allah. Bukan hasud, bukan iri, tapi minta sama Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Allah tahu dengan segala sesuatu. Allah tahu dengan isi hatimu. Kadangkala kita menyimpan hasad di hati yang menyebabkan hidup kita merana. Padahal engkau bisa berlepas diri dari hasad tersebut. Dengan cara apa? Minta sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan, La tabaghabu. Kalian jangan saling membenci. Wala tahasadu. Kalian jangan saling iri. Wala tadabaru. Kalian jangan saling membalikkan badan kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ahibati fillah. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita bahwa di antara yang menyebabkan rusaknya persaudaraan, rusaknya persahabatan, itu hasad. Engkau iri dengan teman sekantormu. Engkau iri dengan saudara-saudaramu. Kadang-kala kakak iri sama adiknya, adik iri sama kakak. Disitulah mulai tumbuh benih-benih perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Iyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian hasad. Iri. Tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, plus menginginkan nikmat itu hilang. Itu iri. Kenapa dilarang iri? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat iri itu, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini secara sanad dhaif, tapi secara makna sahih. Di mana orang yang iri, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan amal soleh dia hilang. Kalau dia tidak menahan diri, seperti yang akan kita kaji di akhir pertemuan ini. Akan mengantarkan kepada ghibah, ngomongin orang itu. Akan mengantarkan kepada kesombongan, engkau merasa lebih daripada orang itu. Yang kita tahu bagaimana kesombongan ini akan merusak iman seseorang. Akan mengantarkan kepada cacian, makian, komentar-komentar negatif gara-gara hasad. Kadangkala dislike yang diberikan gara-gara hasad. Akan mengantarkan kepada menfitnah, menuduh yang tidak-tidak, bahkan mengantar kepada pembunuhan. Sebagaimana cerita Qabil yang membunuh Habil. Sebagaimana cerita saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Gara-gara hasad, berapa banyak kebaikan yang harus mereka korban. Orang yang hasad ini akhirnya akan mentransfer pahala kepada orang yang dia hasuti. Ahibati fillah. Bagaimana cara kita mengobati hasad? Di mana dikatakan ma khala jasadun min hasad.
Tadi dokter udah menyinggung di awal bahwa tidak ada tubuh kecuali ada hasadnya. Iya. Selama ada perbedaan kenikmatan yang Allah berikan, muncul tuh rasa hasad. Nanti ketika masuk surga, dicabut tuh pohon hasad. Kalau sekarang yang bisa kita lakukan, nggak bisa mencabut. Yang bisa kita lakukan, memangkas pohon tersebut. Ada sebagian orang yang pohon hasadnya itu disiramin, dipupuk, sehingga pohon itu subur. Pokoknya kuat, rantingnya banyak, menyesakkan dadanya. Tapi ada orang yang berusaha untuk memangkas pohon ini. Mau dicabut berat bagi dia. Karena memang nggak bisa. Dia potong, tumbuh lagi dia potong, tumbuh lagi dia potong. Ini yang sedang kita lakukan sekarang. Bagaimana kita mengobati hati kita agar tidak termasuk di dalam orang-orang yang hasad. Yang kebaikannya akan hilang. Yang hidupnya sengsara. Orang hasad ini kadangkala sama orang nggak kenal hasad. Orang hasad. Melihat orang itu punya sesuatu yang lebih dari dirinya. Engkau kenal sama fulan? Enggak. Tapi lebih banyak hasad ini terjadi di yang satu profesi, di yang satu keluarga, di mana mereka saling mengenal di antara mereka. Yang pertama, kata para ulama, ketika menyebutkan obat dari hasad ini, pertama yang perlu dilakukan adalah ya memutus pandangan kita terhadap manusia. Menggantungkan hati kita sama Allah Azza wa Jalla dan memohon kepada Allah. Jangan suka ngeliatin orang. Fulan ngapain sekarang? Fulan dapat apa? Ini dapat apa? Fulan baru beli apa? Fulan bangun apa? Kalau kita sibuk ngurusin orang, akhirnya kita lupa sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan, was'alullaha min fadli. Minta karunia dari Allah. Nggak usah ngurusin orang. Engkau harus yakin bahwa yang memberikan nikmat kepada orang itu adalah Allah Jalla Jalal. Dan Allah bisa memberikannya kepadamu. Kenapa engkau mempersempit hidup ini? Hanya gara-gara motor, tetanggamu beli motor baru, tetanggamu beli handphone baru, dadamu sesak. Padahal di muka bumi ini ada jutaan motor. Kenapa motor tetanggamu yang membuat hatimu sesak? Allah itu ngasih bukan cuma sama tetanggamu. Allah berbagi dunia ini kepada seluruh manusia. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Kita melihat orang-orang kafir, Allah kasih kenikmatan dunia. Kita melihat orang-orang yang gak pernah sholat, yang gak pernah ibadah, yang kerjanya maksiat, dibentangkan dunia buat dia. Kenapa engkau harus melihat kepada dunia? Yang cepat atau lambat engkau akan meninggalkan. Saudaramu yang punya sesuatu yang indah, dia akan mati. Engkau yang punya sesuatu yang indah, engkau juga bakal mati. Yang kedua, tatkala melihat orang-orang itu berkompetisi dalam urusan dunia, engkau berkompetisi dalam urusan akhirat. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, La hasada illa fitnatain. Kata Nabi SAW, nggak boleh hasad kecuali di dua perkara. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu malan. Engkau kalau mau hasad, itu hasad sama orang yang Allah berikan kepadanya harta. Fasallatahu ala halakati fil haq. Kemudian dia bagi-bagikan hartanya dalam kebenaran, dalam kebaikan. Di sini kau mengatakan, ya Allah, kapan aku bisa seperti fulan? Kapan aku bisa berbagi harta? Engkau bersaing sama dia dan urusan berbagi harta. Fulan, ya Allah, bisa sodako 10 juta. Anda nggak bisa, ya Allah, aku ingin sodako 15 juta.
Fulan bisa bangun masjid 40 kali 40. Masa aku nggak bisa? Aku mau bangun masjid 40 kali 50. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kalau mau hasad sama orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Allah berikan kepadanya al-hikmah, Al-Quran. Yang dia gunakan Al-Quran ini untuk memutuskan perkara-perkara. Digunakan ilmunya itu untuk mengajar umat manusia. Di situ diperbolehkan. Tapi bukan hasad bermakna ingin hilangnya nikmat itu pada diri orang yang memilikinya. Bukan. Tapi ingin seperti mereka. Ahibbatifillah, itu yang kedua. Jadi kalau kita melihat saudara kita bersaing dalam urusan dunia, ganti polanya. Kita bersaing sama dia dalam urusan akhir. Dan itu terjadi di antara para sahabat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari dia punya rezeki. Umar mengatakan, hari ini aku dapat mengalahkan Abu Bakar. Dalam bersedekah, Umar bawa setengah hartanya. Dia letakkan di hadapan Nabi SAW. Lalu Umar duduk ditanya sama Nabi SAW. Mada tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti ini. Jadi yang dibawa itu setengahnya. Lalu datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, membawa semua hartanya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Abu Bakar mengatakan, Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Kata Umar bin Khattab, la unafisuka abad. Nggak mungkin aku bisa mengalahkanmu selama-lamanya. Berjuang. Ini untuk mengatur sifat yang ada di diri kita. Artinya hasad ini bisa positif gitu loh. Maka arahkan kepada hal yang positif, bukan kepada hal yang negatif. Karena sampai mati akan ada tuh hasad di diri kita. Nggak bisa dicabut, tapi bisa diarahkan untuk menjadi sesuatu yang positif. Maka berlomba-lombalah bersaing. Karena bersaing dalam urusan dunia, itu dapat mengantarkan kepada hasad yang tercela. Khususnya untuk satu posisi, tatkala kau bersaing sama kawanmu, di kantor, di tempat kerja, posisi umpamanya direktur rumah sakit umum, rumah sakit daerah. Itu kursinya cuma satu. Ima aku yang jadi atau engkau. Yang kita lihat persaingan kursi presiden, persaingan kursi gubernur, persaingan kursi bupati, persaingan kursi kepala desa. Kita lihat apa yang terjadi di masyarakat. Persaingan itu mengantarkan kepada kebencian, kepada kedengkian di antara mereka. Karena yang dipersaingkan itu sesuatu yang sempit. Tapi kalau bersaing untuk mendapatkan surga Allah, surga itu seperti langit. Mau dilihat oleh 8 miliar manusia, bisa mereka melihatnya. Semuanya bisa melihat langit dimanapun mereka berada. Apakah tatkala penduduk Indonesia melihat langit, melihat rembulan, kita melarang penduduk Malaysia untuk melihatnya? Nggak boleh, ini kita yang mau menikmatinya. Semuanya bisa menikmati. Itu surga Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, tatkala ada perasaan hasad, arahkan kepada yang positif. Yaitu bersaing dalam urusan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu mendidik anak-anak kita. Ya kita sendiri ya, nggak ada kata terlambat. Mendidik dalam hal apa? Mencintai kebaikan buat orang lain. Mencintai kebaikan buat orang lain. Bukankah Rasul SAW ketika beliau ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah, apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau masukkan kepada saudara. Engkau transfer ke hati saudara. Kegembiraan. Orang yang cinta kebaikan buat orang lain, insya Allah dia bisa menjaga dirinya dari hasad.
Contoh nih jamaah ya. Ketika engkau datang ke rumah kawanmu, mungkin engkau melihat dia baru beli motor. Atau dia baru beli mobil. Bagaimana cara mentransfer kegembiraan kepada dia? Katakan, ya Allah, bagus banget mobilmu. Semoga berkah, semoga manfaat. Jangan dicela. Kadangkala kita nih, kawan kita beli mobil, ya Allah, kok beli mobil ini gitu loh. Ini mobil gak bagus gitu loh. Ini kita celah mobilnya. Jangan. Yang awalnya dia gembira punya mobil, gara-gara ucapanmu, dia susah dengan mobil. Dia naik mobil kepikiran dengan ucapanmu. Katanya mobilnya ini jelek, mobilnya gak bagus, ini itu. Padahal engkau bisa berbagi kebahagiaan. Anak-anak kita dididik dari sejak kecil, cinta kebaikan buat orang lain. Berbagi sama mereka. Ini perlu dilatih jemaah. Kemudian yang keempat, kita perlu membiasakan lisan kita berucap Masya Allah. La quwwata illa billah. Mengucapkan Barakallahu fiik. Jangan sampai gara-gara kita, tadi ada hasad di diri kita, ngelihat mobil saudara kita, ngelihat anak saudara kita, akhirnya dia kena ain. Maka biasakan lisan kita. Kalau melihat atau mendengar saudara kita baru memiliki sesuatu, ucapkan Barakallahu fiik. Dikatakan dia baru naik pangkat, Masya Allah, Barakallahu fiik. Apa saja. Apa sih susahnya kau mengatakan Barakallahu fiik? Padahal di hati ini kadang-kala berat jemaah, benci kita. Kita nggak suka dia yang jadi. Kalau orang lain yang jadi mungkin nggak apa-apa, tapi karena ini kawan kita yang jadi, kita kadang-kala nggak suka. Bicara follower. Ini buat teman-teman yang hidup di dunia maya. Kadang-kala kawannya, followernya tambah banyak. Dia tambah sedikit, tambah berkurang. Itu menyebabkan dia hasad. Ketika engkau melihat follower kawanmu itu lebih banyak, katakan Barakallahu fiik. Ya Allah, mudah-mudahan diberkahin dia. Mudah-mudahan dia lebih banyak manfaatnya buat umat. Yang kelima, apabila kita melihat orang yang kita hasutin, atau ada satu orang yang hati kita nggak nyaman dengan dia itu, doakan dia supaya Allah menambahin. Soalnya orang yang hasad ini ingin nikmatnya itu berkurang, kalau bisa hilang. Tapi bagaimana kita memaksa diri kita untuk mendoakan supaya ditambah. Ketika orang itu nggak ada, di antara adzan dan qomatnya, dalam posisi hati ini sakit ya, melihat orang itu lebih kaya, lebih sukses, maka engkau angkat tangan di waktu-waktu mustajab. Mengatakan kepada Allah, Allahumma barik fi fulan wazidhu. Ya Allah, tambahin buat fulan ya Allah. Mudah-mudahan rumahnya jadi rumah yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan mobilnya itu ganti mobil yang lebih bagus lagi ya Allah. Mudah-mudahan usahanya itu lancar. Karena ini kadangkala, kalau kita melihat hasad di antara pedagang, hasad di antara rumah makan, di antara warung, yang kadangkala mengantarkan mereka kepada sihir. Mereka berangkat ke dukun ya, bagaimana tokonya fulan jadi sepi. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang mengaku muslim jam. Makanya Nabi SAW kalau tadi disebutkan dalam hadis, hasad ini memakan kebaikan. Betul. Gara-gara hasadmu kau berangkat ke tukang sihir, engkau menutup toko saudaramu dengan segala cara. Kalau mungkin ada yang pakai sihir, mungkin ada yang pakai preman, ada yang mungkin pakai tenaga polisi atau apa. Gara-gara hasad. Hati-hati. Sholatmu, puasamu, hajimu, umrohmu yang ditakutkan pahalanya habis. Diberikan kepada orang itu yang engkau hasuti. Maka dibalik sekarang, setelah kita tadi yang di keempat membiasakan lisan kita mengatakan Barakallahu fiik, Masya Allah. Di yang kelima ini mendoakan dia. Khususnya di waktu-waktu mustajab. Agar Allah menambah rizkinya. Ahibati fillah. Gimana Ustaz? Anak hasad suruh doakan dia. Iya. Engkau kan kepingin seperti dia.
Kalau engkau mendoakan dia supaya ditambah rizkinya, malaikat itu mengatakan amin. Engkau juga didoakan seperti itu. Kalau engkau mendoakan dia supaya dia punya mobil, malaikat mengatakan amin. Semoga engkau punya seperti itu. Kalau engkau mendoakan supaya dia punya mobil, mobilnya, enggak dia beli mobil baru, mobilnya Avanza. Kalau engkau berdoa, ya Allah mudah-mudahan fulan ini mobilnya ganti Innova. Subhanallah. Engkau meminta supaya ditambahin. Karena orang yang hasad itu kepingin, ya Allah mudah-mudahan fulan ini tabrakan, gak punya mobil ini itu. Kadang-kadang ada di diri dia. Karena kebencian dia. Jadi iri dan dengki ada perbedaan jemaah. Dengki ini asalnya kebencian. Tapi kalau kebencian dan permusuhan nih. Tapi kalau iri kadang-kadang sohib. Sohib dia berkawan aja. Tapi kalau dengki biasanya asal usulnya dari permusuhan yang terjadi. Maka mintakan kepada Allah agar Allah menambahkan kepada dia. Yang keenam, engkau tingkatkan keimananmu kepada takdir. Bukankah yang membagi rizki di dunia ini adalah Allah Azza wa Jalla? Ingat, yang bagi rizki itu bukan presiden. Yang bagi rizki itu bukan gubernur. Yang bagi rizki itu Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalla mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi. Ada yang dikasih rumah, ada yang wajahnya cantik, ada yang wajahnya kurang cantik, ada yang wajahnya hampir cantik, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya putih banget, ada yang kulitnya kurang putih. Siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang nih perempuan melihat ada kawan yang lebih cantik dari dia, dia jadi hasud. Kau tahu yang bikin dia cantik siapa? Bapak sama ibunya? Bukan. Allah Azza wa Jalla. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Sehingga ketika seorang beriman ini, ya insya Allah dia kena musibah pun dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kehilangan nikmat, dia terima. Kenapa Allah beri nikmat sama orang lain, dia tidak terima? Seorang mukmin tuh kehilangan nikmat, terkena musibah, sakit, dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa engkau tidak menerima Allah berbagi nikmat sama orang lain? Yang jelas dia tidak ngambil nikmat. Dia tidak mengambil rezekimu. Tapi Allah yang membagikannya kepada orang tersebut. Kemudian yang ketujuh jamaah. Kita perlu merenungkan dampak dari hasad ini. Dapat apa kita kalau hasad? Dapat apa? Apakah ketika antum hasad, hidup antum semakin berbahagia? Yang ada, antum akan pedih hatinya. Seperti orang kalau kena jantung itu ya. Orang kalau kena jantung yang beneran, jantung di dadanya ini, yang sampai susah nafas, dia berkeringat. Seperti itu orang yang hasad. Orang kalau kena jantung, dia datang ke dokter, kepingin diobatin. Terus kenapa engkau pelihara hasad itu di dalam dada? Kemudian yang kedelapan, ketahuilah orang yang hasud ini ditinggalkan oleh manusia. Orang gak ada yang suka sama orang yang iri dan dengki. Yang biasanya memang tadi, hasud itu yang awalnya di hati muncul dalam raga. Kemudian yang terakhir, lakukan yang berlawanan dengan bisikan hasad. Lakukan yang berlawanan dengan bisikan hasad. Karena bisikan hasad itu ingin mencaci maki orang itu. Ingin merendahkan orang itu. Engkau rubah. Engkau puji orang itu. Yang awalnya hati ini ingin menjelek-jelekan, tapi kita ganti dengan memuji dia. Mungkin butuh perjuangan jamaah, tapi harus dilakukan. Mungkin kita ingin menyombongkan diri di depan dia, dirubah. Kita merendahkan diri di depan dia. Mungkin kita ingin menfitnah dia, diganti.
Kalau ada orang yang menfitnah atau menjelek-jelekan dia, kita tampil membela dia. Ini cara-cara untuk ngobatin hasad di hati kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa hal yang mungkin dapat kita kaji pada sore hari ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Dr. Hadril. Jazakumullahu khair. Jazakallahu khairan. Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Dari tanya kami. Ya. Iya, tafadhol, Dok. Baik Ustaz, izin membantu beliau Bapak untuk membacakan pertanyaan Ustaz. Siap. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah banyak pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang materi hari ini, Ustaz, apakah dibolehkan kita hasad terhadap orang-orang yang justru menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan sunnah? Apakah kita boleh ada rasa hasad seperti itu karena melihat mereka banyak pengikutnya dan banyak yang memuji atau memuja tokoh tersebut, Ustaz? Dan bagaimana sifat kita yang terbaik sebagai seorang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Tetap kita nggak boleh hasad sama mereka. Hasad itu adalah keinginan agar nikmat yang ada pada diri orang tersebut hilang. Kalau kita melihat orang itu adalah orang yang mendakwahkan kepada kesesatan, bukan hasad yang ada di diri kita. Kasihan sama dia. Kita kasihan sama dia. Karena orang yang mendakwah kepada kesesatan dan orang-orang yang mengikutinya semakin banyak, maka semakin banyak pula dosa dia. Bukankah kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan orang yang mengamalkannya dan orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi amalan dia atau pahala orang-orang tersebut. Dan sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka bagi dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi nggak perlu hasad dalam hal ini. Yang perlu doakan mereka. Kesian sama mereka. Terus kita harus berpikir bagaimana menyelamatkan orang-orang tersebut. Kalau kita lihat penduduk bumi ini, berapa persen yang muslim? Mungkin cuma 20%. Sisanya 80% itu melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, menyimpang. Masa kita mau hasad sama yang 80%? Bukan hasad, tapi kita kesian sama mereka. Ini yang perlu diperhatikan. Maka yang ahlus sunnah wal jamaah dikatakan arhamul khalqi bil khalq. Mereka adalah orang yang paling penyayang kepada orang lain. Karena sifat hasad ini sifat buruk yang berasal dari jiwa yang buruk. Tapi muslim menginginkan kebaikan buat saudaranya. Ketika melihat saudaranya itu banyak pengikutnya. Ya Allah, yang mengikutin banyak banget Pak Ustadz ya. Engkau doakan supaya Allah memberikan hidayah kepada dia dan pengikutnya pun mendapatkan hidayah bersama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Bagaimana sikap kita jika melihat beberapa staf kita mempunyai sifat hasad yang sangat nampak sekali? Apa yang dilakukan? Langsung memberhentikannya atau memberi kesempatan Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Inilah tugas seorang muslim. Yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya. Yang enggak mampu dengan lisannya, enggak mampu dengan hatinya. Kalau seorang atasan punya staf yang hasad, apa yang harus dia lakukan? Hasad ini bermula dari iman yang lemah. Dia mungkin tidak paham bahwasanya hasad itu membahayakan diri dia. Maka tadi kita perlu duduk sama dia, kita kasih penjelasan sama dia. Atau kajian seperti sore hari ini
Kita kirim ke dia. Panggil stafnya. Ana minta antum duduk di sini, dengerin ini. Ana bukan ustadz. Ana mungkin nggak bisa menjelaskan secara detail. Tapi ini ada kajian ustadz. Ana minta antum dengarkan, antum catat poin-poinnya. Ini sebelum memberhentikan dia. Dengan harapan dia berubah gitu. Karena tadi dikatakan sifat hasadnya ini udah nampak dalam raganya, dalam lisannya. Karena hasad mengantarkan kepada ngomong yang tidak-tidak, ribain orang itu, menfitnah orang itu. Yang kadang-kala menyakitin orang itu, sandalnya dibuang, dikempesin motornya. Ada yang seperti itu, jam. Maka tugas antum sebagai atasan, mendudukkan dia. Kesian dia. Soalnya dia saudara kita. Kalau antum berhentikan dia pindah ke tempat lain, tetap membawa sifat itu. Apa yang harus antum lakukan? Memperbaiki dia. Kalau memang sudah nggak mampu dan berdampak negatif, ya minta maaf. Antum bisa keluarkan dia pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz, sangat jelas sekali. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita bersikap atau menghadapi orang yang hasad kepada kita? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, kalau kita berbincang tentang bagaimana sikap kita kepada orang yang hasad kepada kita. Karena itu akan berdampak buruk kepada kita, jemaah. Betul. Apalagi kalau dia sudah menggunakan berbagai cara dalam rangka mencapai keinginan dia. Yang pertama kita lakukan adalah baca Qul a'udzu birabbil falaq. Karena kita tahu di akhir ayat, di akhir surat Al-Falaq, apa? Kita katakan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta sama Allah. Kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Karena Allah mengatakan bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar menghadapi orang-orang itu, kalian bertakwa kepada Allah, terus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Ini perlu dilakukan seorang muslim. Karena ada orang-orang yang hasad, jamaah. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Serahkan sama Allah. Jangan jadi pikiran. Karena kadang-kala kita, fulan ini hasad sama ana. Fulan ini mau menjegal ana. Mamanya, fulan mau diangkat jadi kepala. Tapi ada fulan yang hasad. Mungkin dia memprovokasi. Mungkin dia menfitnah. Udahlah. Antum tawakal sama Allah. Banyak-banyak mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Allah menyelamatkan kita dari keburukan orang yang hasad ini. Artinya, antum kembalikan kepada Allah. Dan yang terakhir mungkin, kita berbuat baik kepada orang yang hasad sama kita. Kita tahu fulan ini gak suka sama kita. Kita bukan malah menjauh. Kita berbagi hadiah sama dia. Kemudian tatkala kita ngobrol sama teman-teman kita, lalu namanya fulan disebut, kita puji dia. Dengan harapan tuh orang tahu kalau kita cinta sama dia gitu loh. Kita nggak ada perasaan apa-apa, kita cinta sama dia. Semoga permusuhan itu berubah jadi persahabatan nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali Ustaz nasihatnya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang tetap berdosa saat dia hasad, tapi dia berusaha untuk melawan perasaan hasad itu, Ustaz? Dia berusaha menutup semua pintu yang membuat dia semakin hasad dan selalu berdoa kepada Allah. Namun rasa hasad itu sulit sekali untuk hilang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini kondisi orang berbeda-beda. Ada orang yang alhamdulillah dapat mengontrol hasadnya. Alhamdulillah. Tapi tetap ada hasad itu. Selama ada yang lebih dari dia, itu datang perasaan itu. Tapi dia dapat mengontrol. Ada yang berjuang mengontrol, tapi perjuangan itu bisa dikatakan nggak berhasil. Datang lagi semakin menguat, tapi dia terus berjuang, insya Allah dia tetap dapat pahala. Karena dia tidak membiarkan hasadnya itu.
Dia melakukan langkah-langkah tadi yang disebutkan. Dia mendoakan orang yang dia hasutin. Namun jamaah memang penting buat orang seperti ini untuk memperkuat iman kepada takdir. Sehingga dia tahu, kalau engkau tetap hasad sama fulan, yang ngasih sama fulan itu Allah loh. Engkau kepingin seperti fulan, ya minta sama Allah gitu. Maka insya Allah kalau tetap dia berjuang, berusaha untuk memangkas pohon hasad itu, tapi dia tumbuh lagi, pangkas lagi, tumbuh lagi, insya Allah dia tetap akan mendapatkan pahala. Namun yang ditakutkan tatkala imannya lemah, maka hasadnya dia itu akan dia lampiaskan nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Jika ain itu bagian dari hasad, dari mana kekuatan rusak dari hasad ain itu? Kenapa ain itu bisa merusak seseorang? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Para ulama menyebutkan hasad dan ain ini ada persamaannya, ada perbedaannya. Hasad itu bisa jadi tanpa melihat. Tanpa kita melihat orang tersebut, ya kita hasad. Kita punya keinginan nikmat di orang itu hilang. Hasad itu bisa jadi dengan sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi, artinya orang ini mungkin saja dia dipilih jadi kepala dinas atau apa. Belum terjadi, itu sudah hasad. Tapi ain itu harus dengan yang dilihat. Dan Nabi mengatakan wal ainu haq. Ain itu benar adanya. Munculnya ain ini dari jiwa yang buruk. Maka dikatakan semua orang yang ain itu pasti hasud. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang hasud belum tentu dia bisa menimpakan keburukan dengan matanya. Makanya orang kalau punya ain itu diperintahkan doakan orang itu. Katakan barakallahu fi. Kalau dikatakan bagaimana dia bisa melakukan itu? Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi keinginan jahatnya itu dapat menimpakan keburukan. Dengan izin Allah. Nggak selalu. Makanya kalau orang yang dia aini itu adalah orang yang suka berzikir kepada Allah. Keinginan jahatnya ini nggak bisa tembus. Karena orang itu telah melindungi dirinya. Seperti sihir tadi. Sihir itu hak. Ada sihir itu. Tapi kalau orang ini menjaga dirinya, sihirnya itu nggak akan tembus. Sebagaimana ain itu pun nggak akan tembus. Jadi orang-orang kafir jahiliyah itu berusaha untuk menimpakan ain kepada Nabi SAW. Wa in kadu la yuzliqunaka. Mereka hampir saja berusaha untuk menyalahkan Nabi SAW dengan mata mereka. Tapi karena Nabi dijaga sama Allah, alhamdulillah Allah menyelamatkannya. Jadi ini sebuah kekuatan yang ada di jiwa manusia yang Nabi mengatakan hak. Itu bisa terjadi. Itu benar. Ya kita meyakini karena Nabi yang menyebutkannya ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau begitu Ustaz, karena dilihat dari mata, kalau untuk nasihat Ustaz seputar foto Ustaz, bagaimana Ustaz di media sosial begitu? Apakah sebaiknya kita tidak usah men-upload foto pribadi atau bagaimana Ustaz agar kita terhindar dari ain ini? Barakallahu fikum. Nah jemaah, yang pertama kita harus membentengi diri kita dulu. Itu yang terpenting. Karena kalau bicara foto, wajah antum ini nggak difoto pun dilihat orang gitu loh. Antum ke pasar, antum ke toko, orang hasad itu nggak harus dengan foto ya. Artinya orang-orang itu bisa mengain antum dimanapun antum berada. Jadi bukan berarti antum menghindari diri dengan mungkin pakai masker, ada orang tampan ya, supaya nggak kena ain dia pakai masker terus kemana-mana. Ini terjadi jemaah, sebagian orang itu mobilnya bagus, tapi dia bikin agak jelek gitu. Dia bikin di cat atau di apa supaya takut kena ain dia. Kalau memang itu nggak seperti itu gitu loh. Tapi yang harus dilakukan adalah menjaga diri kita. Membentengi diri kita dengan zikir-zikir. Nah, kembali kepada masalah foto. Foto bisa menjadi sarana ain. Maka kita harus lebih hati-hati ya
berkaitan dengan mengupload foto ini. Karena mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, itu artis-artis nggak kena ain, Ustadz. Orang-orang kafir penyanyi-penyanyi itu pada nggak kena ain mereka. Mereka mengupload foto-foto mereka. Iya, bisa jadi memang Allah tidak menimpakan hal itu kepada mereka. Karena Allah ingin memberikan azab yang pedih buat mereka nanti di akhirat. Dikumpulin. Di dunia diberi ke semua kesenangan. Diselamatkan dari segala petaka. Tapi yang jelas seorang muslim itu berhati-hati. Kalau bicara mengupload foto, ketika memang diperlukan, maka silahkan. Tapi ketika tidak diperlukan, termasuk tanda sempurnanya Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz, sangat jelas sekali. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait obat hasad poin keempat. Di mana kita mengatakan ucapan baik seperti Masya Allah, Barakallah kepada orang yang kita takut kita hasad terhadapnya. Tapi apakah ini tidak termasuk munafik Ustaz? Terima kasih, Barakallah fiik. Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Iya. Kalau dikatakan bukan termasuk munafik, bukan. Kita ini sedang ngobatin diri kita. Kita nggak pura-pura, jamaah. Kita bukan mengatakan barakallahu fiik di depan dia, di belakang dia, kita ngomongin dia. Ini munafik. Tapi yang kita lakukan di belakang dia pun kita nggak ngomongin dia. Makanya poin ini kan seharusnya lakukan semua. Di belakang dia kita memuji dia. Nggak ada orangnya kita berusaha belain dia. Jadi bukan munafik tapi sedang ngobatin diri kita. Di mana kita juga berusaha agar orang itu tidak kena ain. Kalau mungkin kita hasad sama dia dengan kita mengucapkan barakallahu fiik, mendoakan kebaikan buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz, apakah hasad itu hanya terkait duniawi atau juga akhirat? Jika seorang wanita menyayangkan temannya yang beruntung bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dan mendapatkan pahala, namun temannya tersebut menyia-nyiakan suaminya, sedangkan ia sangat ingin sekali mendapatkan kesempatan seperti itu. Apakah saya juga tergolong yang hasad Ustaz? Mohon arahannya, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan yang menarik jamaah ya. Kalau bicara hasad itu lebih kepada urusan dunia. Urusan harta, urusan jabatan, itu. Kemudian adapun dalam urusan akhirat, bisa jadi orang ini hasad juga ketika dia menginginkan kenikmatan itu hilang. Lihat kawannya sholat malam terus. Lihat kawannya berbuat baik kepada suaminya, berbakti kepada suaminya. Dia ingin kawannya itu tidak melakukan itu. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau tadi dikatakan dia ini ingin seperti kawannya, ingin dapat berbakti kepada suami, ingin dapat melayani suami dengan baik, ingin mendapatkan keridhaan suami, maka ini namanya bersaing, berkompetisi dalam kebaikan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang kita lakukan sebenarnya. Ketika melihat orang itu Masya Allah, dia bisa hafal 3 juz, masa ana cuma 2 juz, maka dia ingin hafalan Qur'annya jadi 3 juz. Melihat fulan, seperti Umar bin Khattab, sodakoh dengan setengah hartanya, Abu Bakar sodakoh dengan semua hartanya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita diperintahkan untuk bersaing dan tidak masuk dalam hasad yang tercela tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin mohon penjelasan lagi Ustaz terkait poin ke-9 tadi, yaitu kita melakukan tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan sifat hasad walaupun kita tidak suka. Apakah nanti kita jadi berbohong Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Siap jemaah. Nah, ini kan masalahnya kita tuh nggak suka Ustaz sama orang itu, tapi masa kita puji dia Ustaz gitu. Ini yang sedang dilakukan untuk ngobatin. Jadi dokter itu kadang-kadang ngasih obat kepada pasien itu yang bertentangan dengan kondisi dia untuk melawan penyakitnya dia. Jadi dilawan penyakitnya. Kalau tadi umpamanya kita benci sama dia, kita ingin mencaci maki dia, kita ingin menghina dia, lalu kita rubah dengan cara memuji dia, membanggakan dia, menyebut kebaikan-kebaikan dia. Kita sedang ngobatin diri kita yang sakit. Jadi hasad ini penyakit. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan hasad itu dalam rangka mengobatin penyakit kita.
Maka kalau dikatakan bukan berbohong, antum itu nggak bohong. Antum itu sedang ngobatin penyakit antum. Jadi kalau dikatakan, Ustaz, orang itu jahat sebenarnya Ustaz. Antum kan nggak boleh riba. Nggak boleh ngomongin dia di belakang. Kalau antum ingin ngasih nasihat dia, di depan dia. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau antum mau ribain dia, mau jelek-jelekan dia, maka tatkala itu antum memberikan pahala antum kepada dia. Dan ini sebenarnya jamaah, orang yang benci sama orang lain itu, biasanya dia tidak mau berbagi sama orang itu. Terus kenapa antum benci sama dia, antum berikan kepada dia pahala sholat antum. Antum berikan kepada dia pahala sedekah antum. Dan ini bertentangan. Maka seharusnya ketika antum memang benci sama dia, jangan berbagi pahala sama dia. Tapi antum doakan dia. Jangan sampai antum mengribain dia, menyakitin dia. Karena kita tahu pada hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut karena pahalanya habis. Diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti di dunia ini. Jadi intinya bukan kita nggak bohong. Bohong itu adalah menginformasikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Mamanya ada banjir, antum katakan tidak ada banjir. Tapi ketika antum memuji dia, orang ini memang baik. Tapi antum yang hasad gitu loh. Jadi bukan antum berbohong, enggak. Antum sedang mengobatin diri antum sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Allah yang perlu kita tekankan, ingat bahwa hasad itu penyakit yang perlu kita obati ya Ustaz. Masya Allah, nasihat yang sangat penting untuk kita ingat bersama. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah Ustaz izin bertanya. Misal ada orang yang sedang membangun rumah, kemudian dalam hati kita bergumam, ini bisa bangun dari riba. Coba kalau nggak minjem ke bank, mana bisa bangun rumah kayak seperti itu? Dan memang benar dia bangun rumah dari hasil pinjam bank Ustaz. Apakah ini termasuk kita hasad kepada dia Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fikum. Nah, jamaah, ini termasuk hasad sebenarnya. Tapi kalau dikatakan enggak Ustaz, ana nggak hasad. Ana ingin kebaikan buat orang itu. Kalau engkau ingin kebaikan buat orang itu, engkau akan datang memberikan nasihat kepada orang itu. Agar dia meninggalkan riba. Tapi kalau sekedar bergumam di hati, yaitu kebencian antum. Dan bisa jadi kadang-kala kita jemaah, semua orang kita gituin. Karena ada penyakit ini. Fulan bangun rumah, fulan beli motor, fulan beli mobil, kayaknya riba semuanya ini. Antum kalau memang ingin memberikan nasihat, ya kasih nasihat dia. Kalau memang benar Ustaz, semua itu melakukan riba. Betul. Ini banyak di masyarakat kita. Tugas kita apa? Tugas kita adalah memberikan nasihat. Atau jamaah kadangkala kita ini mau ngobatin diri kita yang belum bisa bangun rumah. Sambil mengatakan, ya ana belum bisa bangun rumah, tapi ini orang-orang bangun rumah pakai riba. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepada aku nikmat yang aku bisa bangun rumah tanpa riba. Karena kita tahu hasad itu menginginkan nikmat di orang itu hilang jemaah. Sedangkan kita tidak menginginkan hal itu kan sebenarnya. Coba sekedar perasaan yang ada di hati tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, pertanyaannya selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah perlu memasang tulisan seperti Masya Allah, Tabarakallah di mobil, di benda, di tempat kerja yang kita takutkan bisa menimbulkan hasad? Apakah ini dianjurkan, sunnah atau gulu Ustaz? Barakallahu fiikum. Ya jemaah, Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa menulis tulisan-tulisan itu di mobil, di benda yang kita takut kena ain apa di sana, itu termasuk memberlakukan tulisan itu seperti jimat. Ya kayak jimat. Ditaruh di sana, pintu ditaruh. Mungkin engkau perlu taruh di topimu juga. Topinya supaya nggak kena hasad, tulisin Masya Allah, Tabarakallah, seperti itu. Enggak. Nabi tidak menganjurkan seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah bagaimana tatkala kita beli mobil, kita doain itu mobil. Kita keluar masuk rumah, kita berdoa minta sama Allah SWT. Jadi kita punya anak, kita doain itu anak. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan itu termasuk salah satu bentuk jimat sebenarnya tatkala tulisan itu diletakkan untuk menolak dari ainnya. Jadi usahakan yang kita lakukan adalah mendoakan. Kita baru beli mobil, kita naik mobil, naik apa, kita membaca doa dan mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya mungkin berhubung waktu juga Ustaz di sana, izin menanyakan pertanyaan terakhir Ustaz, apakah ada
doa tertentu atau zikir yang bisa membantu membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, terutama hasad, Ustaz. Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Nah, jamaah. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas sebenarnya, di mana kita setiap sholat mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal, hasad itu sulit untuk dikontrol. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak doa. Di antaranya beliau berdoa mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya. Karena hasad ini penyakit jiwa, penyakit hati. Kita minta dikasihkan ketakwaan. Wa zakkiha, bersihkan jiwaku ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang membersihkannya. Engkau pemiliknya. Engkau penciptanya ya Allah. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba, dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak ada puasnya. Ini jiwa yang tidak ada puasnya tadi. Melihat orang punya ini, kepingin seperti itu. Melihat orang punya itu, terus kita ingin bersaing sama mereka. Nggak ada puas-puasnya jiwa kita. Wa min du'ain la yusma, dan minta kepada Allah agar kita dihindarkan dari doa yang tidak didengarkan. Kemudian ada doa Nabi juga alaihi salatu wassalam, yang beliau biasa baca ketika istiftah salat malam. Beliau mengatakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak, karakter, sifat yang paling baik ya Allah. Nggak ada yang bisa menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'aha, dan jauhkan dari aku karakter-karakter, sifat-sifat, akhlak-akhlak yang buruk ya Allah. Karena nggak ada yang bisa memalingkan la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nggak ada yang bisa membersihkan jiwa kita, memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu hasad ini termasuk penyakit jiwa, penyakit hati. Haibati fillah, yang terakhir mengingatkan kembali bahwa hasad itu adalah membenci, tidak suka terhadap keadaan baik saudara kita. Nggak suka. Kemudian menginginkan nikmat itu untuk hilang dari dia. Jadi kalau kita melihat saudara kita punya nikmat, maka berusahalah kalau antum ingin nikmat tersebut, minta sama Allah Azza wa Jal, dan tidak berharap nikmat itu hilang dari saudara antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Dr. Hadril. Jazakumullah khair. Masya Allah, Pak Ustadz. Yang ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Karena penyakit hasad ini adalah penyakit semua orang. Mudah-mudahan insya Allah penyakit ini bisa hilang dari kalbu kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Riza Basalamah selalu bisa sehat walafiat atau diberikan kesehatan dan menyampaikan ilmu kepada umat sehingga umat ini terjaga tauhid dan akidah dan bermanfaat dan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini yang akan menuju ke akhirat. Karena waktu juga lah pada yang membatasi kita. Marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah dalam menutup pengajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.